Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi a'taba 'ala syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Selalu kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada seluruh para pejuang agama, puasa dan hidayah telah memperjuangkan nama Allah, disyukuri. Alhamdulillah jazahumullahu khairan. Kepada kalian semua yang telah hadir di sesi siang hari ini kami syukuri. Alhamdulillah jazahumullahu khairan. Semoga Allah memberi manfaat dan berkah. Surat Ali Imran ayat 46. Bacaannya dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا
إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم زكنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم علمنا تأويل الكتاب. اللهم آتنا الحكمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kita kembali ke ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukallimun nasa. Jadi ini masih lanjutan ucapan dari malaikat di ayat 45 sebelumnya itu. Wa yukallimu, dan berbicara siapa Isa an-nasa pada manusia fil mahdi, di dalam kandungan, maksudnya dalam ayunan, gendongan, dalam gendongan. Saya ulangi, fil mahdi, dalam gendongan, dalam kandungannya dibusek, dihapus, di dalam gendongan. Wa kahlan, dan setengah tua. Fil mahdi ini maksudnya saat usia 40 hari. Nabi Isa saat 40 hari bisa berbicara. Hubungannya di dalam surat Maryam ayat 33. Nabi Isa digendong dan berkata pada manusia. Hubungannya di ayat surat Maryam ayat 33. Wa kahlan, dan setengah tua. Setengah tua usianya yaitu 33 tahun. Jadi Nabi Isa berbicara sejak umur 40 hari sampai 33 tahun lalu diangkat ke langit. Ini hubungannya surat Maryam ayat 30 sampai 33. Wa minas sholihaina, dan tergolong orang-orang yang solih. Lalu lanjutan ucapan malaikat di ayat 45 dilanjutkan dengan ayat 46. Nabi Isa semenjak di dalam gendongan atau ayunan saat usia 40 hari dan setengah tua, artinya usia 33 tahun, telah berbicara kepada manusia, yaitu maksudnya amar ma'ruf. Dalam ceritanya
dari usia 40 hari berbicara sampai umur 33 tahun, lalu diangkat ke langit. Dalam hubungannya di surat Maryam ayat 30 sampai 33. Dan Nabi Isa termasuk orang yang solih. Ini berita malaikat kepada Maryam ibunya, ya. Itu yang disampaikan malaikat adalah bahwa nanti kamu Maryam akan punya anak. Qolat berkata siapa Maryam, bingung menjawab, Robbi wahai Tuhanku. Walaupun ya saat itu yang diajak bicara adalah malaikat, tapi ya maksudnya ya kepada Allah juga ini. Robbi wahai Tuhanku, bagaimana yakunu ada li bagiku siapa waladun anak. Ya Allah, bagaimana bisa diriku punya anak? Padahal walam yamsasni belum menyentuh, maksudnya menjima, ni padaku siapa basyarun manusia. Wahai ya Allah, kenapa atau bagaimana diriku kok bisa punya anak? Padahal aku belum pernah dijima oleh seorang manusia pun atau laki-laki. Qala berkata siapa malaikat Jibril atau malaikat, ya. Kadzaliki seperti demikian itu, Allah yakhluqu menciptakan siapa Allah, ma pada apa-apa yasya'u yang menghendaki siapa Allah. Idza qada ketika menghukumi siapa Allah amron pada perkara, fa inama yaqulu maka sesungguhnya berfirman siapa Allah lahu pada perkara dengan lafaz kun jadilah. Jadi cukup mengucapkan atau melafadzkan kun. Jawabnya fayakunu maka jadi apa perkara. Lalu Maryam berkata, wahai Tuhanku, bagaimana diriku bisa punya anak? Padahal diriku belum, saya ulangi, padahal belum ada manusia yang menjima pada diriku, ya. Belum ada manusia yang belum menjima, menyentuh maksudnya menjima pada diriku. Lalu Jibril berkata, wahai Maryam, seperti demikian itulah perkaranya Allah. Allah menciptakan sesuatu sekehendak Allah. Allah menciptakan sesuatu ya sekehendak Allah. Ketika Allah menghukumi pada suatu perkara, maka sesungguhnya Allah berfirman pada perkara tersebut dengan lafaz kun, artinya jadilah. Maka perkara itu akan terjadi. Ya, termasuk dirimu akan punya anak walaupun belum pernah ada manusia yang menjimakmu, kamu akan punya anak. Ya kalau menurut logika pemikiran ya nggak akan nyampe, nggak mungkin. Gimana bisa perempuan yang tanpa dibuahi rahimnya kok bisa punya anak? Ya nggak mungkin ada. Tapi bagi Allah, kalau Allah sudah menghendaki ya bisa saja. Ini ya kekhususan pada Maryam. Adapun ya orang-orang perempuan-perempuan tiba-tiba hamil tanpa suami, tanpa dijima, ya nggak mungkin seperti itu. Tanpa ada laki-laki yang menjima, sekarang ya nggak akan seperti itu. Wa yu'allimuhu dan mengajari siapa Allah hu pada Isa al-kitaba pada kitab. Artinya wa yu'allimuhul kitab ini adalah diajari menulis, ya, menulis. Wal hikmata dan hikmah, wa taurata dan kitab Taurat, ya sebatas pengetahuan, wal injila dan kitab Injil. Dan Allah mengajari menulis pada Isa dan mengajari ilmu-ilmu yang bermanfaat atau hikmah maksudnya. Dan Allah mengajari pada kitab Taurat, ya sebatas pengetahuan, dan Allah mengajari pada kitab Injil, ya ini sebagai kitab
Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa. Wa rasulan, dan menjadi utusan ila bani Israila pada orang-orang Bani Israel. Nabi Isa diutus untuk orang-orang Bani Israel. Keterangannya koma dulu di sini ya. Dan Nabi Isa dijadikan utusan kepada orang-orang Bani Israel. Allah menjadikan Nabi Isa Rasul di kalangannya Bani Israel. Titik. Lalu Nabi Isa berkata ini, Ani, sesungguhnya aku Isa, iku qad ji'tukum, sungguh telah datang aku pada kalian bi ayatin, dengan membawa ayat, mirobikum, dari Tuhan kalian. Ani, sesungguhnya aku iku akhluqu, akan menjadikan aku lakum pada kalian, minatini, dari tanah liat, kahai atit toiri, sebagaimana tingkahnya burung. Burung saat itu kelelawar. Fa'anfukhu, maka akan meniup aku Isa, fihi, pada tanah liat, fayakunu, maka jadi apa tanah liat, ikut toiron, burung kelelawar, biidnillah, dengan izinnya Allah. Koma dulu. Terangannya, Nabi Isa kemudian berkata, ini amar ma'ruf, sesungguhnya aku sungguh telah datang kepada kalian dengan membawa ayat dari Tuhan kalian. Ya, bukti kerasulan sebelumnya aku ini sudah membawakan ayatnya. Termasuk ayat mukjizat, yaitu sesungguhnya aku akan menjadikan burung dari tanah liat untuk kalian. Singkat cerita, lalu saya ulangi, fa'anfuhu fi, lalu aku meniupkan pada tanah liat. Lalu aku meniup pada tanah liat. Singkat cerita, tanah liat itu menjadi burung kelelawar dengan izinnya Allah. Titik. Benar, ketika itu setelah dijadikan burung tanah liatnya, lalu ditiup oleh Nabi Isa dan jadilah burung kelelawar. Itu semua dengan izin Allah. Wa ubari'u, dan akan menyembuhkan aku al-akmaha, pada penyakit asal, penyakit gawan bayi, wal abroso, dan penyakit belang. Wa uhyi, dan akan menghidupkan aku Isa al-mauta, pada orang yang mati, biiznillah, dengan izinnya Allah. Gitu. Dan aku Nabi Isa akan menyembuhkan pada penyakit asal, penyakit gawan bayi, dan penyakit belang, ya penyakit kulit ini. Dan aku akan menghidupkan orang mati dengan izin Allah, atau dibalik, dengan izin Allah aku akan menyembuhkan pada orang yang mati. Adapun yang pernah dihidupkan oleh Nabi Isa itu ada 4 orang, yaitu yang pertama Azar, yang kedua Ibnul Ajuz, yang ketiga Ibnatul Ashir. Ya, ketiga orang ini hidup di zaman Nabi Isa setelah mereka mati selama 3 hari, kemudian dihidupkan oleh Nabi Isa. Akhirnya ya hidup terus sampai punya anak, sampai ya mati sendiri. Dalam riwayat seperti itu. Adapun yang keempat yaitu Syam ibnu Nuh, Syam bin Nuh. Syam anaknya Nabi Nuh yang sudah mati ratusan tahun yang lalu, dihidupkan kembali oleh Nabi Isa. Lalu ya tidak lama kemudian ya mati kembali, karena saat itu Syam bin Nuh sempat memohon agar
dimatikan kembali dan tidak mengalami sakaratul maut. Sakaratul maut yang kedua. Kemudian oleh Nabi Isa didoakan, akhirnya si Syambinuh ini dia meninggal tidak sakit lagi atau tidak merasakan sakaratul maut. Karena saat itu juga Syambinuh waktu dihidupkan Nabi Isa ya sudah tua sekali. Nah, adapun doanya Nabi Isa menghidupkan kembali atau menghidupkan orang kembali yaitu dengan Bismillahi al-a'dhamu ya hayyu ya qayyum, ya. Dengan lafaz Bismillahil a'dham ya hayyu ya qayyum. Itu. Saat itu juga Nabi Isa menyembuhkan penyakit. Pernah dalam suatu hari Nabi Isa menyembuhkan 50.000 orang. Wa unabbiukum, dan akan menceritakan aku Nabi Isa pada kalian bima dengan apa-apa takuluna yang memakan kalian. Wama dan apa-apa tadakhiruna yang menyimpan kalian fi buyutikum di dalam rumah-rumah kalian. Dan aku, Nabi Isa, akan menceritakan kepada kalian sesuatu yang kalian makan dan sesuatu yang kalian simpan di dalam rumah-rumah kalian. Ya. Artinya ya Nabi Isa tahu apa yang ada di isi rumahnya seseorang itu. Ini semua ya dengan izin Allah. Inna fi dzalika, sesungguhnya demikian itu, sesungguhnya di dalam demikian itu la ayatan, niscaya menjadi ayat, iku la ayatan, niscaya menjadi ayat, lakum untuk kalian, in kuntum jika ada kalian, iku mu'minina, orang-orang iman. Sesungguhnya di dalam demikian itu mukjizat-mukjizat yang telah diterangkan di atas tadi yang aku bawakan niscaya menjadi ayat untuk kalian jika kalian orang-orang yang beriman. Kalau kalian percaya, pasti akan iman terhadap ayat-ayat tersebut. Wa musaddiqan, dan membenarkan, artinya ya memperkuat, lima pada apa-apa baina yadaya di depanku Nabi Isa, yaitu minat Taurati, dari kitab Taurat. Wali uhilla, dan menghalalkan, dan supaya menghalalkan aku lakum untuk kalian ba'dal ladzi, pada sebagian yang hurrima diharamkan apa aladzi alaikum atas kalian, yang diharamkan dalam kitab Taurat dihalalkan dalam kitab Injil. Wajitukum, dan datang aku Isa pada kalian bi ayatin, dengan membawa ayat mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Ini masih lanjutan ucapannya Isa, ya. Mula fataku, maka takutlah kalian Allah pada Allah, wati'uni, dan taatlah kalian nih padaku Nabi Isa. Titik. Masih lanjutan ucapannya Nabi Isa, dan aku membenarkan atau memperkuat kitab Taurat yang sebelumku atau di depanku, maksudnya sebelumku, dan supaya aku menghalalkan untuk kalian sebagian sesuatu yang telah diharamkan atas kalian, yaitu sebagian sesuatu yang diharamkan di dalam kitab Taurat telah dihalalkan di dalam kitab Injil. Dan aku datang pada kalian dengan membawa ayat dari Allah, maka kalian takutlah kepada Allah dan taatlah kepadaku Isa. Innallaha, sungguhnya Allah, iku Rabbi, Tuhanku, wa rabbukum, dan Tuhan kalian, Tuhanku Nabi Isa, wa rabbukum, dan Tuhan kalian Bani Israel. Mula fa'buduhu, maka menyembahlah kalian pada Allah. Hada, adapun ini menyembah pada Allah, iku syiratun,
jalan mustaqimun yang lurus, jalan yang sampai pada tujuan. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku, Tuhanku Nabi Isa, dan Tuhan kalian Bani Israel. Maka menyembahlah kepada Allah. Adapun ini menyembah kepada Allah adalah jalan yang lurus, jalan yang benar. Falamma ahassa, maka ketika melihat siapa Isa, Nabi Isa, minhum dari mereka Bani Israel, al-kufro pada kekufuran, qala berkata siapa Nabi Isa, man siapakah ansori yang menolongku atau yang menolong padaku ilallahi kepada Allah, artinya membela agamanya Allah. Qala berkata siapa al-hawariyuna, orang-orang hawariyin. Orang hawariyun itu ya maksudnya orang-orang yang menolong. Ada 12 pemuda talang pati. Menjawab, nahnu kami iku ansorullah, orang yang menolong pada Allah. Amanna beriman kami billahi dengan Allah. Washhad, dan semoga mempersaksikan engkau Isa bi anna, sebab sesungguhnya kami iku muslimuna, orang-orang Islam. Lalu ketika Nabi Isa melihat kekufuran dari mereka Bani Israel, kekufurannya yaitu ketika Nabi Isa merasa bahwa orang-orang Yahudi akan membunuhnya. Lalu Nabi Isa masuk ke Baitul Maqdis, dikejar-kejar oleh orang Yahudi. Kejadian itu pada Lailatul Qadar. Saat itu Nabi Isa didampingi oleh 12 orang Hawariyin. Setelah orang Yahudi hampir masuk ke pintu Baitul Maqdis, Nabi Isa diangkat ke langit. Setelah orang Yahudi masuk, mereka bingung, kok ada 12 Isa. Terus orang Yahudi bertanya, di antara kalian siapakah yang Isa? Lalu Nabi Isa dari langit menawarkan pada sahabat-sahabatnya itu siapa yang mau mengaku. Kemudian salah satu ada yang mau mengaku yang bernama Darka Yunus. Ya. Akhirnya ya dia yang dibunuh. Tapi kemudian orang Yahudi ini tidak yakin atau ragu-ragu. Wajahnya Isa tapi kok badannya bukan. Karena saat itu 12 orang ini diserupakan wajahnya oleh Allah mirip atau seperti Nabi Isa. Wajahnya sama. Nabi Isa berkata, siapakah yang mau menolongku membela agamanya Allah? Lalu orang-orang Hawariyin menjawab, kami orang-orang yang menolong pada agamanya Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah wahai Musa, sebab sesungguhnya kami adalah orang-orang yang Islam. Adalah orang-orang yang Islam. Inilah Allah ya. Mereka orang-orang Yahudi ingin membunuh Nabi Isa karena menurut mereka itu darahnya Isa ya suci, harus dipersembahkan untuk menebus dosa-dosanya orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi punya keyakinan bahwa dosa mereka akan terhapus apabila ada persembahan darah suci. Adapun Isa ini kan dianggap oleh mereka orang-orang Yahudi memiliki darah suci, artinya ya orang yang soleh, harus dipersembahkan pada Allah. Doanya orang Hawariyin, Rabbana, wahai Tuhan kami, amanna, beriman kami bima, dengan apa-apa, anzalta, yang telah menurunkan engkau, wataba'na, dan mengikuti kami ar-rasulah pada utusan yaitu Nabi Isa. Faktubna, maka semoga menulis engkau untuk kami atau pada kami, ma'asyahidin, bersama orang-orang yang menyaksikan.
bersama orang-orang yang menyaksikan kebenaran Nabi Muhammad, mati dalam keadaan menyaksikan Nabi Muhammad, istilahnya ya mati syahid itulah. Lalu orang-orang Hawariyin berdoa, "Ya Allah, kami iman terhadap sesuatu yang telah Engkau turunkan," yaitu kitab Injil saat itu. "Dan kami mengikuti pada utusan," yaitu Nabi Isa. "Maka semoga Engkau menulis pada kami bersama orang-orang yang menyaksikan," artinya matinya dalam keadaan iman bahwa Allah itu adalah Tuhan, Nabi Isa adalah utusan, dan juga pengertiannya faktubna ma'as syahidin ini juga ya mati dalam keadaan menyaksikan Nabi Muhammad, istilahnya ya mati syahid. Wa makaru, dan mengupadaya mereka dan berupadaya mereka orang Bani Israel untuk membunuh pada Isa. Tapi wa makaroh, dan mengupadaya atau berupadaya siapa Allah, artinya Allah menyelamatkan Nabi Isa. Wallahu, adapun Allah iku khairul makirin, sebaik-baiknya zat yang berupadaya. Orang-orang Bani Israel berupadaya artinya usaha membunuh pada Nabi Isa. Dan Allah juga berupadaya artinya Allah menyelamatkan pada Nabi Isa dengan menggagalkan usahanya mereka. Allah itu sebaik-baiknya zat yang berupadaya. Ya, skenarionya Allah lebih baik ya. Ketika itu qala berfirman siapa Allah, "Ya Isa, wahai Isa, ini sesungguhnya aku Allah, iku mutawafika, zat yang mematikan kepadamu, wa rafi'uka, dan mengangkat kepadamu, ilayya, kepadaku Allah, wa mutahhiruka, dan mensucikan artinya menyelamatkan kepadamu, minal ladzina, dari orang-orang kafaru yang kufur mereka, waja'ilu, dan menjadikan, dan zat yang menjadikan, alladzina, pada orang-orang, ittaba'uka, yang mengikuti mereka kepadamu, fauqal ladzina, di atasnya atau mengalahkan pada orang-orang kafaru yang kufur mereka, ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Ketika itu, saya ulangi, lanjutkan dulu maknanya. Summa, kemudian, ilaya, kepadaku Allah, marji'ukum, tempat kembali kalian, fa'ahkumu, maka menghukumi aku Allah, bainakum, di antara kalian, fima, di dalam apa-apa, yaitu tentang masalah agama, kuntum, yang ada kalian, fihi, di dalam takhtalifuna, berselisih kalian, masalah agama maksudnya. Ketika itu Allah berfirman, "Wahai Isa, sesungguhnya aku zat yang mematikan padamu, zat yang mengangkatmu kepadaku," diangkat ke langit ya, "dan zat yang menyelamatkanmu dari orang-orang kufur, dan zat yang menjadikan mereka mengikuti padamu, dan zat yang menjadikan mereka mengikuti padamu, mengalahkan orang-orang kafir sampai hari kiamat." Artinya orang iman dijamin menang sampai hari kiamat, walaupun dalam prakteknya juga terkadang ya menang, terkadang kalah, tapi ya ujung-ujungnya ya menang, atau endingnya ya menang. "Kemudian kepadakulah kalian akan kembali," atau kemudian tempat kembali kalian kepadaku. "Lalu aku Allah menghukumi di antara kalian di dalam sesuatu yang kalian perselisihkan," yaitu masalah agama yang diperselisihkan oleh orang-orang ahli kitab atau Bani Israel. Fa'ammal ladzina, mutawafika ini ya
Lafat id qalallahu ya Isa ini mutawaffika, zat yang mematikan padamu Isa, maksudnya maknanya menghilangkan, ya, maksudnya menghilangkan ruh dari jasadnya. Isa dari alam dunia atau mengangkat ruh dari jasadnya Isa dari alam dunia. Adapun kalimat warafi'uka ilayya diangkat menghadap Allah ke langit. Fa'amaladina, maka adapun orang-orang kafaru yang kufur mereka, fa'u'adzibuhum, maka akan menyiksa kami Allahum pada mereka adzaban dengan siksaan syadidan yang berat, fit dunya, di dunia, wal akhirah, dan akhirat. Di dunia ya diperangi, akhirat ya masuk neraka. Wa malahum, dan tidak ada bagi mereka min nasyirina, orang-orang yang menolong. Adapun mereka yang kufur, maka aku Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang berat di dunia dan di akhirat. Yaitu di dunia diperangi, akhirat yang masuk neraka. Dan tidak ada orang-orang yang menolong bagi mereka. Sebaliknya wa amaladina, adapun orang-orang amanu yang beriman mereka, wa amilu, dan beramal mereka, as-solihati, pada beberapa kebaikan, fayuwafihim, maka menetapkan siapa Allah him pada mereka ujurahum, pada pahala mereka. Wallahu, adapun Allah iku la yuhibbu, tidak senang siapa Allah az-zalimina, pada orang-orang yang menganiaya. Sebaliknya adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah akan menetapkan pahalanya mereka, ya, mereka akan dimasukkan surga. Dan Allah tidak senang terhadap orang-orang yang menganiaya, orang-orang yang zalim. Kalau Allah tidak senang, ya nantinya akan disiksa oleh Allah. Zalika, demikian itu cerita, ikunatluhu, membacakan kami Allahu pada cerita, alaika, atas engkau Muhammad, minal ayati, dari beberapa ayat, wa zikri, dan peringatan, al-hakimi, yang menghukumi. Minal ayati wa zikri al-hakim, yaitu Al-Quran. Demikian itu ceritanya Nabi Isa. Kami Allah membacakan cerita tersebut atas dirimu Muhammad dari beberapa ayat dan peringatan yang menghukumi, artinya dari Al-Quran. Inna masala Isa, sesungguhnya perumpamaannya Nabi Isa, indallahi, di sisinya Allah, iku kamasali Adam, sebagaimana perumpamaannya Nabi Adam. Artinya sama-sama diciptakan dengan tanpa bapa, hanya dengan kalimat kun. Khalaqahu, menciptakan siapa Allahu pada Nabi Adam, min turabin, dari tanah asalnya. Summa qala, kemudian berfirman siapa Allah, saat itu belum terbentuk ya, lahu, kepada Adam, kun, jadilah kamu Adam. Akhirnya fayakunu, maka jadi siapa Adam, Nabi Adamnya jadi. Sesungguhnya perumpamaannya Nabi Isa di sisi Allah itu sebagaimana perumpamaannya Nabi Adam, yaitu diciptakan sama-sama tanpa bapa dan dari kalimat kun. Allah menciptakan Nabi Adam asalnya dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Adam yang saat itu belum jadi dengan kalimat kun, artinya jadilah. Akhirnya Nabi Adam jadi. Al-haqqu, adapun barang hak, Al-Quran, termasuk ayat-ayatnya, cerita-ceritanya Nabi Isa ini, iku min rabbika, dari Tuhanmu Muhammad. Fala takun, maka jangan ada kamu Muhammad, minal mumtarina, termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Barang hak atau Al-Quran atau ceritanya Nabi Isa itu berasal dari Tuhanmu Muhammad. Maka dirimu jangan menjadi
orang-orang yang ragu-ragu, tidak yakin, ya kudu yakin dengan ceritanya Nabi Isa, walaupun saat itu, saat peristiwa terjadi, dirimu tidak ada. Faman maka barang siapa hajjaka yang membantah dia kepadamu Muhammad fihi di dalam Al-Quran atau barang hak atau ceritanya Isa, mim ba'dima setelahnya apa-apa, dari setelahnya apa-apa, ja'aka yang datang apa maka padamu Muhammad rupane minal ilmi dari ilmu yaitu Al-Quran, fakul maka katakanlah wahai Muhammad, ta'alau kemarilah kalian, nad'u mengajak aku abna'ana pada anak-anakku, wa abna'akum dan anak-anak kalian, wa nisa'ana dan wanita kami, wa nisa'akum dan wanita kalian, wa anfusana dan diri kami, wa anfusakum dan diri kalian. Sumana batahil kemudian berdoa kami, fanaja'al maka menjadikan kami laknatullahi pada laknatnya Allah, artinya siksaannya Allah, alal kadhibina atas atau berat atas orang-orang yang dusta. Ya, ini ayat 61 ibarat bantahan atau omongan Nabi Muhammad, ayo kita buktikan siapa, saya atau kamu, kita buktikan antara golongan kalian atau golonganku. Maka barang siapa yang membantah dirimu di dalam masalah Isa, masalah ceritanya Isa, setelah dirimu kedatangan Al-Quran, maka barang siapa yang membantah yang membantah dirimu di dalam ceritanya Isa setelah dirimu Muhammad kedatangan Al-Quran, setelah kamu menyampaikannya, maka katakanlah pada orang yang membantah pada ceritanya Isa ini, kalian kemarilah, aku mengajak anak-anakku. Dan mana anak-anak kalian? Aku mengajak istri-istriku. Mana istri-istri kalian? Aku mengajak diriku. Mana diri kalian? Kemudian kami berdoa. Berdoa bersama. Kemudian menjadikan laknatnya Allah berat atas orang-orang yang dusta. Artinya doa yang dusta itu biar terkena siksaan Allah. Jadi kita buktikan mana yang dusta, aku atau kamu. Lah ayat 61 ini ya, ini tantangan disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada orang Nasrani Najran. Jadi setelah diterangkan bahwa inna masalah Isa indallahi kamasali Adam, Isa itu adalah hambanya Allah, makhluk Allah, manusia biasa sebagaimana orang Najran. Waktu itu ada beberapa orang yang datang bertemu pada Nabi, kemudian membicarakan permasalahan agama dengan Nabi. Terus debat masalah agama sampai memperdebatkan masalah Nabi Isa. Saat itu Nabi Muhammad mendapat wahyu yaitu inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Lalu orang Nasrani Najran tidak percaya, tetap tidak mau mengakui bahwa Isa itu ya manusia biasa. Kemudian Nabi menyampaikan tantangan pada mereka. Kalau kamu tidak percaya, panggillah anak-anakmu, aku akan memanggil anak-anakku. Ayo panggillah wanita-wanitamu, aku akan memanggil wanita-wanitaku. Saat itu Nabi kemudian menggandeng pada Hasan Husain cucunya, terus menggandeng pada Fatimah anaknya, dipersiapkan ya. Adapun kalimat sumana batahil ini andap asor ya. Sumana batahil kemudian berdoa kami dengan andap asor. Ayo sama-sama berdoa yang isinya semoga laknat Allah menimpa pada orang yang berdusta dalam masalah Isa. Ayo kita sama-sama berdoa. Kalau Nabi Muhammad
yang keliru, maka laknat Allah akan menimpa pada Nabi Muhammad sekeluarganya. Sebaliknya, kalau mereka yang berdusta yang keliru, berarti ya orang-orang Nasrani Najran kena laknatnya Allah. Terus juga ya semua ya kena laknatnya Allah yang dusta-dusta itu. Setelah tantangan ini disampaikan, ternyata mereka tidak berani. Orang-orang Nasrani Najran tidak berani. Kemudian mereka bersedia membayar pajak menjadi kafir dhimmi. Nah, adapun Nabi Muhammad menentukan mereka harus membayar pajak dan bersedia. Akhirnya menjadi ya kafir dhimmi. Itu dalam cerita di ayat 61. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.